Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya nasihat investasi dari orang tua kita itu sering banget rasanya kayak dari dunia yang berbeda? Mereka bilang emas, tapi di mana-mana kita dengarnya soal saham. Nah, ada jurang generasi di situ. Dan hari ini kita coba buat jembatenin bareng-bareng. Coba deh iseng-iseng tanya ke orang tua kita, "Mah, Pah, kalau ada rezeki lebih, enaknya buat beli apa ya?" Hampir bisa dipastiin, jawaban beli saham itu kayaknya mustahil banget kita dengar. Dan ini bukan kebetulan loh, ada alasan historis dan psikologis yang kuat banget di baliknya. Jadi di satu sisi kita punya aset-aset yang kelihatan mata, yang bisa kita pegang. Emas, tanah, rumah, aset fisik gitu deh. Nah di sisi lain, ada dunia saham yang seringkali kerasa abstrak dan jauh banget. Ini kayak dua buku panduan yang aturannya beda total. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ini bukan soal nasihat mereka salah atau kita benar ya, tapi lebih ke kenapa nasihat itu yang keluar dari mulut mereka. Ada konteks yang jauh lebih besar yang ngebentuk cara pandang mereka, dan itu yang mau kita bedah. Oke, bagian pertama, mari kita bongkar alasannya satu persatu. Kenapa sih aset kayak emas itu bisa begitu mengakar kuat di pola pikir generasi sebelum kita? Ini bukan cuma soal pilihan, tapi soal sejarah dan rasa aman. Jauh sebelum ada aplikasi investasi canggih atau bahkan bursa saham modern, emas itu udah jadi rajanya. Dari mahkota para raja sampai simpanan keluarga turun-temurun, emas itu simbol kekayaan dan stabilitas yang universal. Reputasinya dibangun ribuan tahun loh. Dan ini dia nih daya tarik utamanya. Simple. Emas itu nyata, bisa kita sentuh, bisa kita simpen di berangkas. Konsepnya nggak perlu seminar berhari-hari buat ngerti. Punya barang, ya nilainya ada di situ. Terus kalau lagi butuh uang, jualnya juga relatif gampang. Inilah yang bikin emas kerasa kayak benteng pertahanan finansial yang kokoh banget. Sekarang, coba kita bandingin sama saham. Saham itu apaan sih sebetulnya? Itu cuma selembar bukti kalau kita punya sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Tapi kuncinya tuh ada di kata bukti. Wujud fisiknya nggak ada, yang ada cuma deretan angka di layar HP kita. Inilah yang bikin saham terasa nggak nyata dan abstrak buat banyak orang. Kelihatan banget kan bedanya di sini? Di satu sisi ada emas, bentuknya fisik, konsepnya simple, bisa kita simpan sendiri, dan kita tahu barangnya ada di situ. Di sisi lain ada saham, bentuknya digital, konseptual, dan eksistensinya ada di dunia maya. Persepsinya jadi kayak hitam dan putih. Yang satu terasa aman, yang satunya lagi dianggap rumit dan penuh risiko. Terus ada faktor lain lagi nih, cerita dari mulut ke mulut. Dulu itu, cerita yang paling sering beredar soal saham, itu bukan kisah orang jadi kaya raya, tapi malah cerita si A atau si B yang kehilangan semua tabungannya. Cerita-cerita kayak gini ngebentuk persepsi publik yang kuat banget, dan sayangnya negatif. Ujung-ujungnya, dari semua cerita horor itu, lahirlah sebuah kesimpulan yang gampang banget dicerna. Saham itu judi, saham itu berbahaya. Titik. Sebuah stigma yang nempel banget dan susah hilangnya. Tapi, disinilah kita perlu lurusin. Masalahnya itu bukan di sahamnya sebagai instrumen. Bahayanya itu datang dari cara mainnya. Ikut-ikutan temen tanpa riset, trading harian pakai emosi, atau ngejar mimpi jadi kaya dalam semalam. Nah, inilah sumber kerugian yang sebenarnya, yang akhirnya malah nyalain instrumennya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Ada koneksi yang mungkin nggak pernah kita sadari antara ketakutan kita sama saham dan kehidupan kita sehari-hari. Siap-siap ya? Siap buat sebuah fakta yang mungkin bakal bikin cara kita ngeliat uang belanja sehari-hari jadi sedikit berbeda? Lucunya tuh di sini. Walaupun kita mungkin waspada sama kata saham, kita tuh percaya dan bergantung banget sama perusahaannya. Setiap hari loh. Dari alarm pagi kita bunyi sampai kita matiin lampu buat tidur. Coba deh, kita bayangin rutinitas harian. Waktu kita transfer duit lewat m-banking, atau pas lagi nyeduh mie instan buat makan malam, atau bahkan pas lagi scroll media sosial pakai paket data. Itu semua kemungkinan besar kita lagi pakai jasa dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya ada di bursa. Kita ini konsumen super setia mereka. Dan kalimat ini, wah ngena banget. Kalimat ini ngerangkum semuanya. Kita jago banget jadi konsumen mereka, ngasih duit kita buat produk dan layanan mereka. Tapi kita jarang banget ngambil langkah selanjutnya, jadi pemiliknya, dan ikut nikmatin secuil keuntungan yang kita bantu ciptakan. Oke, bagian ketiga, pergeseran besar. Kalau situasinya emang kayak gitu, terus apa yang udah berubah? Kenapa sekarang idenya geser dari yang tadinya cuma jadi konsumen, sekarang bisa jadi pemilik? Yuk kita lihat perbedaan mendasar antara dunia orang tua kita dan dunia kita sekarang. Pertanyaan ini ngebawa kita langsung ke inti perbedaannya. Dan jawabannya sebetulnya bisa dirangkum dalam satu kata yang mengubah segalanya. Akses.
Coba dilihat bedanya, jauh banget. Dulu kalau mau belajar investasi itu artinya harus berburu buku yang susah dicari atau bayar seminar yang harganya jutaan. Sekarang, ilmu itu gratis. Ada 24 jam di YouTube, podcast, dan bahkan di aplikasi yang biasa kita pakai buat hiburan. Dan ini yang paling revolusioner. Semua mekanisme pasar modal yang rumit itu sekarang bisa masuk ke saku kita cuma lewat satu perangkat. Dulu butuh pialang, butuh telepon. Sekarang cuma butuh beberapa kali sentuhan di layar smartphone. Teknologi itu bener-bener ngeruntuhin tembok pembatasnya. Apa yang dulu kayak klub eksklusif buat orang-orang kaya yang punya koneksi, sekarang jadi kayak jalan tol yang terbuka buat siapa aja yang punya smartphone dan niat buat belajar. Nah, ini penting banget buat kita ingat. Ini bukan soal generasi kita lebih pinter atau generasi mereka salah. Nggak sama sekali. Nasihat mereka itu 100% masuk akal buat dunia tempat mereka tumbuh dewasa. Dunia di mana informasi itu mahal dan akses ke pasar modal itu susah banget. Mereka cuma main dengan kartu yang mereka punya saat itu. Kesempatan kita sekarang tuh benar-benar beda level. Kita punya pilihan buat ngubah posisi kita di permainan ekonomi ini. Dari yang tadinya cuma jadi sumber pemasukan buat perusahaan-perusahaan besar, kita bisa jadi orang yang ikut nanam pohonnya dan ikut nikmatin buahnya pas mereka tumbuh besar. Pada akhirnya, pergeseran ini emang lagi terjadi, tapi pelan-pelan. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungin bareng-bareng. Dengan akses yang semudah ini, dan koneksi yang begitu jelas dengan hidup kita, kenapa ya persepsi saham itu rumit dan berbahaya masih begitu kuat? Menurut kalian, apa lagi sih faktor yang bikin emas masih jadi raja di hati banyak orang di Indonesia?